Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asghar Farid dari Lampung, saya dengan nomor NIM 2400730044. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Anam karena sudah berikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT dengan tema P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, yang berisi tentang prinsip-prinsip P3K, obat dan alat-alat P3K. Pertama, apa itu P3K? P3K adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera mendadak sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut dari tenaga medis profesional. Nah, untuk tindakan awal dilakukan di tempat kejadian sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan. Siapa pelakunya? Pelakunya dapat dilakukan siapa saja yang memiliki pengetahuan dasar pertolongan pertama. Nah, tujuan akhirnya P3K yaitu menyelamatkan nyawa dan mencegah kondisi korban tambah parah. Nah, yaitu prinsip-prinsip P3K. Yang pertama yaitu menyelamatkan nyawa, mengutamakan tindakan yang mempertahankan hidup korban atau life saving. Yang kedua, mencegah kondisi memburuk, menghindari cedera atau kecelakaan atau kecacatan yang lebih parah pada korban. Yang ketiga, mencegah infeksi, yaitu menjaga luka tetap bersih agar tidak terjadi infeksi lanjutan. Yang keempat, meringankan penderitaan atau mengurangi rasa sakit dan kecemasan yang dialami korban. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip P3K. Prinsip-prinsip P3K disingkat menjadi PATUT, yang berisi P adalah periksa keadaan. Amati lokasi kejadian dan pastikan kondisi aman bagi penolong maupun korban. Untuk A yaitu amankan korban, jauhkan korban dari sumber bahaya tanpa gerakan berlebihan yang berisiko. T, tandai tempat kejadian. Beri tanda agar tidak menimbulkan kecelakaan susulan bagi orang lain. U yaitu usahakan panggil bantuan. Hubungi tenaga medis atau layanan gawat darurat secepat mungkin. Nah, untuk T yang terakhir, tindakan pertolongan. Lakukan pertolongan sesuai kondisi korban secara tenang, cepat, dan tepat. Nah, untuk obat-obatan dalam B3K, yang pertama yaitu antiseptik. Antiseptik itu alkohol 70% dan povidone iodine untuk membersihkan luka. Yang kedua, salep antibiotik, mencegah infeksi pada luka, lecet, atau luka terbuka ringan. Yang ketiga, obat pereda nyeri, paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri ringan. Yang keempat, cairan pencuci luka. Itu nanti 0,9% cairan infus untuk membilas kotoran pada luka. Yang kelima, oralit, mengganti cairan tubuh saat korban mengalami dehidrasi. Yang keenam, minyak angin atau balsem, fungsinya meredakan pegal, mual, atau gigitan serangga ringan. Nah, untuk alat-alat dalam P3K yang wajib ada yaitu kasa steril, fungsinya untuk menutup luka agar terlindung dari kotoran dan kuman. Yang kedua yaitu pinset, berfungsi mengambil benda asing kecil dari permukaan luka. Yang ketiga, perban dan plaster. Fungsinya yaitu membalut dan menahan posisi kasa penutup luka. Yang keempat, sarung tangan latex yang berfungsi melindungi penolong dan korban dari kontaminasi. Yang kelima yaitu gunting medis, berfungsi memotong perban kasa atau pakaian dengan aman. Yang keenam, termometer yang berfungsi mengukur suhu tubuh korban saat demam atau shock. Nah, untuk isi kota P3K,
Standar itu ada golongan obat, yang pertama antiseptik, salep antibiotik luka ringan, dan ketiga paracetamol, yang keempat cairan pencuci luka, yang kelima oralit, yang keenam minyak angin. Untuk golongan alat, kasa steril, kapas, perban, gulung atau plester, gunting medis, pinset, sarung tangan latex, dan termometer senter kecil. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K mewajibkan penolong untuk bertindak secara tenang, cepat, dan tepat demi menjamin keselamatan korban. Implementasi P3K yang efektif didukung oleh penyediaan obat-obatan dasar dan mencegah infeksi serta meringankan gejala sebelum korban menerima penanganan medis lebih lanjut. Di samping itu, penggunaan peralatan P3K yang memadai esensial untuk memastikan proses pertolongan berlangsung secara higienis dan aman. Oleh karena itu, pemeriksa serta pengisian kembali kotak P3K harus dilakukan secara berkala dan demi menjaga kesiapan operasional dalam menghadapi situasi gawat darurat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.